Shalom, salam jumpa saudaraku dimanapun saja berada. Renungan harian hari ini 18 Juli tahun 2020 sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Perjanjian Baru yaitu Matius pasal 7 ayat 15-20 dengan perikop hal pengajaran yang sesat. Dan saya membuat tema Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Mari berdoa sebelum mendengarkan renungan harian ini. Bapa yang baik, kasih-Mu sungguh tak terselami. Cara-Mu menyertai dan menopang kami dalam segala hal membuat hati kami penuh rasa haru dan syukur. Saat ini kami mau mendengarkan apa yang Engkau ingin katakan melalui firman-Mu ini. Berilah kerendahan hati untuk mendengar, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu pepatah legendaris berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini mau mengatakan bahwa untuk mengenal sifat perangai seseorang maka perlu berkenalan, bergaul, berinteraksi secara dekat, maka kemudian baru diketahui seperti apa orang tersebut. Sudah pasti untuk mencapai hubungan yang dapat menautkan hati ini maka tidak cukup sekedar melihat atau kenal bagian luarnya saja. Perumpamaan senada dikatakan oleh Matius dalam ayat 17-20 dalam nas ini. Lebih mendalam Matius mau katakan bahwa seseorang akan dikenal baik atau tidak kepribadiannya itu akan terlihat dalam tindak tanduk tutur katanya sehari-hari. Saudaraku, hal ini disampaikan oleh Matius sehubungan dengan maraknya kehadiran para nabi-nabi palsu pada saat itu. Dan ini sangat sulit dibedakan mana nabi asli dan mana nabi palsu. Nabi palsu ini diumpamakan seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pada masa itu para gembala memakai pakaian khas yang terbuat dari kulit domba. Tapi yang bukan gembala pun ternyata dapat memakainya. Sama halnya dengan seorang nabi yang juga punya pakaian khusus, yaitu jubah berbulu yang dibuat dari kulit domba juga. Hanya dengan melihat pakaiannya orang-orang akan tahu mana nabi, mana yang bukan. Tapi saudaraku, kadang-kadang jubah demikian juga dipakai oleh orang yang bukan nabi. Nah, oknum-oknum ini dengan sengaja meninggalkan segala sesuatu miliknya, lalu berkeliling ke sana kemari dari gereja ke gereja untuk menyampaikan sesuatu yang konon katanya dari Allah secara langsung. Namun jabatan kenabian seperti ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi. Misalnya mereka mendapatkan kemurahan hati dari pelayanan diakonia. Mereka dapat hidup nikmat dan sejahtera. Pertanyaannya adalah bagaimana membedakannya? Ayat 20 berbunyi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya tidak lain bahwa nabi palsu dan nabi asli atau sejati itu akan terlihat perbedaannya dari perbuatannya sehari-hari, dari tingkah laku yang diperlihatkannya. Setiap nabi yang mengajarkan kebenaran, namun ia sendiri tidak melakukan ajaran tersebut di dalam hidupnya, maka ia adalah nabi palsu. Nabi palsu juga memang memberikan pengajaran, tapi bukan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, melainkan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nabi palsu juga mengajar, tetapi lebih untuk gengsi dan prestasi yang mau menunjukkan kepintarannya sendiri. Nabi palsu juga selalu bersemangat untuk menonjolkan diri yang sama sekali jauh dari ciri nabi yang sejati. Memang semua nabi, saudaraku, baik asli maupun palsu, bisa berbicara dengan lancar dan pasti tentang firman Tuhan. Namun ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Untuk mempertegasnya, Matius mengatakan bagaimana dan apa yang kita lakukan akan menentukan apa yang kita dapatkan di kemudian hari. Nabi palsu bak pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti
ditebang dan dibuang ke dalam api, sebagaimana dikatakan dalam ayat 19. Lalu saudaraku, apa ciri nabi asli atau nabi sejati itu? Ia adalah seseorang yang melakukan hal-hal yang menenteramkan dan merangkul hati jemaatnya. Dengan tulus tanpa pamrih, yang memperlakukan orang lain penuh kasih, penuh kehangatan, kepedulian, penerimaan. Ketika hal-hal baik itu dilakukan pada sesama, maka Matius katakan bahwa kita juga sudah melakukannya bagi Allah. Sebab Allah menyamakan diri dengan setiap insan yang kita pedulikan, itu dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40. Itulah ciri nabi sejati. Ketika nabi palsu ingin menonjolkan diri dan mengatakan siapa dirinya, nabi sejati justru ingin agar dirinya tidak nampak. Tetapi saudaraku, bukan berarti ia seseorang yang tidak menonjol, hanya ia tidak mau menonjolkan atau memegahkan dirinya yang bertujuan menjadi terkenal dan dikenal untuk keuntungan pribadi. Tapi ternyata pilihan untuk menjadi pribadi yang rendah hati ternyata membuat dirinya dikenal dan disegani dengan sendirinya tanpa ia minta. Nabi sejati, saudaraku, punya prinsip, Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Artinya Kristus dikenal dan semakin besar bukan karena kepiawaian seorang nabi berkata-kata, tetapi dari cara hidup nabi itu sendiri. Ia tidak memegahkan dirinya, yang membuat dirinya semakin besar dan terkenal, yang membuat Kristus menjadi kecil. Tapi ia membuat Kristus semakin besar dan dikenal, dan ia menganggap bahwa dirinya hanya alat kecil di tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak hanya menjadi perenungan bagi para nabi, dalam hal ini para pelayan Tuhan di masa kini, tetapi juga menjadi perenungan bagi kita sekalian sebagai umat Tuhan dalam kehidupan dunia kerja, pelayan di gereja, pelayan di masyarakat, di dalam keluarga, dan dimanapun Tuhan mengutus kita berkarya. Sudahkah kita hadir yang menjadi cermin nabi yang sejati, yang berbicara apa adanya, yang memberi dan berkarya tanpa pamrih, yang hanya mengambil apa yang menjadi hak kita, yang menghormati, menghargai, memperlakukan sesama bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk membangkitkan semangat, menopang, bahkan memperbaiki yang salah, memberikan kepercayaan untuk kembali berjuang, yang menenteramkan dikala kegundahan menyapa. Mari tanyakan semua itu pada lubuk hati kita yang terdalam. Apakah kita sudah melakukannya? Bersyukurlah jika kita telah, sedang, dan terus melakukannya. Yang pasti semua itu tidak gampang. Karena itu mari kita berjuang. Sebab bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Tuhan akan bangga pada kita jika kita bersedia merendahkan hati dan memberikan ruang yang luas bagi Kristus agar semakin besar dan dikenal melalui karya kita. Kita akan diberkati.